warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pecinta yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk on air yang perdana. Saya perlu menyapa dulu ya kepada semua pecinta di Indonesia, khususnya orang-orang yang peduli kepada hal-hal yang bersifat inovasi, membangun, dan sesuatu yang sifatnya membantu berbagi kepada orang lain. Saya di jalur Saliter Channel, Salam Literasi Channel, menyapa di perdana ini kepada para pecinta untuk saling berbagi. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan para pencinta semuanya dimanapun Anda berada hari ini dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya menyapa dulu. Apa kabar semuanya? Tentu kalian semuanya sehat dan semoga bisa berkreasi, berinovasi meski saat ini kita masih terjerat pada masa pandemi yang belum berakhir ya. Mudah-mudahan pandemi ini bisa berakhir dan kita lebih leluasa untuk mengekspresikan ya, berinovasi, berkreasi dengan berbagai aktivitas sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Oleh karenanya semoga Anda senantiasa tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berkarya untuk Indonesia tentunya. Para pecinta yang saya hormati ya, salam dari kami ya. Salam literasi ya. Salam literasi ya. Dan salam literasi ini sebuah salam yang, sebuah sapaan yang patut menjadi renungan bagi kita. Mungkin di antara para pecinta belum banyak paham ya, belum banyak tahu tentang salam dua jari ini, salam literasi ya. Awalnya saya juga tidak begitu paham ketika kami lebih dalam jauh menekuni dunia literasi, ternyata ada salam literasi, salam dua jari. Ingat teman-teman bahwa salam dua jari ini jauh dari gonjang-ganjing politik, tidak ada hubungannya dengan nomor 1, 2, dan 3. Oleh karena itu yang pertama yang harus kita ketahui, kenapa harus salam dua jari ya? Kenapa kok tiga jari, 4 jari, ataupun 5 jari sekalian? Nah, ternyata begitu saya baca di berbagai media dan setelah saya dalami, ternyata salam dua jari ini terdiri dari 2 jari kan ya, jari telunjuk dan jari ibu jari, sehingga kita kembangkan menjadi salam dua jari ini membentuk satu huruf L. Nah, ternyata jadi satu huruf L yang dimaknai literasi, akronim dari sebuah kata literasi, sehingga salam literasi itu sudah membuming di Indonesia. Salam dua jari literasi. Oleh karena itu saya ucapkan salam literasi, salam literasi, dan salam literasi. Para pecinta yang saya banggakan, kita hari ini berbincang-bincang dulu ya, sebelum kita memahami apakah literasi itu dan bagaimana literasi itu, jauh nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita bincang-bincang dulu berkaitan dengan kondisi saat ini teman-teman. Kondisi saat ini itu luar biasa ya, orang gampang
tersinggung, orang gampang marah, orang gampang mengeluarkan statement-statement yang sebenarnya belum tentu statement itu benar adanya. Ya banyak hal lah, sedikit-sedikit orang itu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai, bahkan menimbulkan kegaduhan. Bahkan orang menambah kegaduhan itu dengan persepsi-persepsi yang belum tentu benar. Nah sebenarnya itu tidak penting ya. Persoalan-persoalan kecil di Indonesia ini mudah diangkat oleh mereka-mereka itu. Padahal persoalan besar kita masih belum selesai. Bagaimana korupsi masih merajalela. Bagaimana keluar dari jejaring COVID yang tidak pernah dan belum bisa tahu kapan berakhir. Ini masih masalah besar yang harus kita tuntaskan. Tetapi para elit kita kadang-kadang membahas hal-hal yang tidak penting. Nah oleh karenanya saya mengajak kepada para pecinta semuanya untuk berpikir ke depan, berpikir untuk bangsa. Bagaimana kita berbagi, bagaimana kita memberi kepada orang lain. Nah, Saliter Channel ini mencoba untuk ikut berkontribusi kepada bangsa ini dengan konten literasi tentunya, ya. Sehingga literasi ini dampaknya luar biasa sesungguhnya. Sebuah upaya, sebuah kreativitas, inovasi yang bisa mengubah dunia dari sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, dari sesuatu yang tidak baik menjadi produktif. Nah oleh karenanya channel ini khusus kita akan bincang-bincang tentang literasi itu sendiri. Ada banyak program nanti yang akan kami tawarkan untuk para pecinta. Yang pertama bisa kita sebut obrolan renyah ya, atau disebut orange ya, obrolan renyah. Kita bisa ngobrol-ngobrol santai bagaimana untuk membangun bangsa ini dari bagaimana kita berliterasi. Literasi itu macam-macam, jangan diartikan literasi itu kemudian hanya menulis saja, membaca saja, tidak. Tapi literasi itu lebih jauh, lebih luas, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Kemudian yang kedua nanti kita adakan temu tokoh ya, atau tamu tokoh maksud saya. Tamu tokoh atau disingkat dengan TATO ya. Kita akan menghadirkan para profesional muda, para anak muda, para pelajar berprestasi ya, kemudian para pegiat literasi untuk ya ngobrol-ngobrol santai lah berkaitan dengan bagaimana peran kita sebagai orang-orang yang kepingin hadir di tengah-tengah bangsa ini yang sedang membutuhkan. Kemudian nanti ada program yang ketiga yaitu program sederhana. Kita mulai dari bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kepada bangsa Indonesia dengan salah satu saja dari literasi, yaitu menulis. Baik itu menulis cerita, kemudian menulis cerpen, cerita pendek, cerita bergambar, kemudian menulis artikel, ya yang ringan-ringan saja, puisi atau sajak, pantun, oke lah. Jadi dalam rangka untuk membuat bangsa ini tidak terjerumus kepada persoalan-persoalan yang tidak fundamental, maka ya harus kita isi dengan berbagai hal yang bersifat literasi, karena kami memang kebetulan concern belajar ya di dunia literasi ya. Para pecinta yang saya hormati, sebelum kita bahas lebih jauh ya, kita mengenalkan dulu ya Saliter Channel ini yang hadir pertama kali ini sebagai episode perdana. Saya mohon berharap banyak para pecinta yang bisa menonton, kalau perlu nanti juga memberikan masukan, komentar, dan memberikan likes ya persoalan-persoalan itu ya menjadi jamah sekarang ya, like ya, kemudian di share ya,
Dalam rangka itu apa? Dalam rangka untuk tahadus binimah, ya, memberikan informasi, menyebarkan informasi yang baik kepada masyarakat kita, dan itu adalah berpahala tentunya. Nah, tidak hanya saya, tidak hanya para kru yang ikut berperan, tapi panjenengan ketika ikut dalam kegiatan kami dan menyebarluaskan, dan itu sesuatu yang menjadi jariah kita, ya, investasi kita untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah berbagi, membangun bangsa ini melalui dunia literasi. Nah, oleh karenanya insya Allah kami hadir dalam sepekan sekali, ya. Sepekan sekali, mudah-mudahan bisa istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah, 1 minggu sekali kita hadir antara Senin dan Selasa, begitulah. Karena kami masih pemula, insya Allah kami berusaha untuk hadir secara konsisten, secara kontinu, istiqomah di tengah-tengah dunia maya. Karena apa sekarang? Kalau dunia maya ini kita tidak hadir di dalamnya, maka sangat disayangkan sekali. Apalagi penetrasi internet hari ini luar biasa di Indonesia sebagai negara yang terbanyak memanfaatkan internet. Bayangkan ada 98,3% dari hasil survei di tahun 2019, atau setara 195,3%. Saya ulang, ya. Maklum ya, 195,3 juta orang, ya, hari ini di Indonesia pengguna internet. Waduh, luar biasa. Sehingga rata-rata para pengguna internet itu menghabiskan waktu 8 jam 52 menit per hari. Waduh, luar biasa itu, ya, 8 jam 52 menit per hari. Hampir sama dengan jumlah waktu tidur sehat kita. Tidur kita harus 8 jam per hari, ya, 8 jam. Ini pengguna internet kita ini rata-rata 8 jam, ya, lebih 52 menit. Sebanyak 195,3 juta, luar biasa. Nah, kemudian khusus pada pengguna medsos yang disebut dengan media sosial yang hari ini ternyata menjadi konten yang sangat diminati. Ada 170 juta, ya, masyarakat Indonesia yang memanfaatkan medsos. Ya. Kemudian dihitung ada 3 jam lebih 14 menit per hari. Wow. Ya. Dia menggunakan medsos melalui HP seperti ini. Ini orang-orang kita itu ada 170 juta, ya, pengguna medsos, baik itu WA, IG, ya, kemudian Twitter dan sebagainya, ya. Kemudian mereka lebih banyak menggunakan sampai 3 jam lebih 14 menit per hari. Sesuatu yang sebenarnya bermanfaat juga kalau medsos itu digunakan sebaik mungkin untuk produktivitas. Nah, oleh karena itu kita memanfaatkan dunia medsos itu, ya, melalui YouTube, ya, untuk kita mengisi dengan berbagai konten yang positif, termasuk hadirnya Saliter Channel ini dalam rangka untuk memberikan, mensupport, bahkan kami meminta bagian untuk sama-sama sharing, ya, tentang hal literasi ini dalam rangka untuk mari bersama-sama membangun bangsa ini menjadi bangsa yang berdaya, menjadi bangsa yang memiliki kekuatan untuk mengubah bangsanya dari bangsa yang tertinggal dalam urusan literasinya dengan bangsa-bangsa lain menjadi bangsa yang kita angkat tinggi-tinggi, bahwa kita memiliki kemampuan literasi yang handal. Nah, oleh karenanya kami tidak bisa sendiri untuk itu, tetapi kami bersama-sama para pecinta untuk bersama membawa negeri ini pada posisi yang semestinya.
Nah, oleh karenanya ke depan dalam pertemuan yang akan datang akan kita fokuskan itu. Kemudian apa maksud dan tujuan dari Saliter Channel ini? Yang pertama, maksud kita ya menjadi media pengantar ya dan penggerak literasi Indonesia ya. Jadi menjadi media pengantar dan penggerak literasi Indonesia, khususnya di sekolah, di madrasah. Generasi kita yang bisa kita harapkan hari ini ya generasi yang di madrasah dan sekolah, karena mereka adalah orang-orang yang akan mengisi dan menjadi pemimpin bangsa. Nah, oleh karena itu kita nanti banyak mengajak para siswa untuk masuk ke dunia literasi itu sendiri. Nah, tujuannya adalah ya mari kita belajar bersama-sama menumbuhkan potensi literasi, wujudkan karya inovasi untuk membangun negeri. Nah, ini sesuatu yang besar sekali untuk kita capai. Oleh karena itu kami tidak bisa sendiri. Kami ingin bersama-sama para pecinta di Indonesia untuk bersama-sama bergabung bersama Saliter Channel untuk berbagi kepada bangsa yang kita cintai. Saya kira itu untuk episode pertama ini. Insya Allah di pekan mendatang kami akan hadir dengan momentum yang berbeda, dengan tema yang berbeda yang lebih menarik lagi. Oleh karenanya saya akhiri dengan salam literasi, dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.